لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأنواره وبركاته وأسراره وكرامه واستقامه في الدار والإيمان. فرأى المكرمون والمحترمون para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, para penglingsir, nini, mami, sanak minjit, singkatnya semua jamaah pengajian yang dia hormati, yang dia muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keafiatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, di mana posisi kita sebagai insan, sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan sedikit pun, tidak mampu menghitung akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling tinggi derajatnya di antara nikmat-nikmat yang lain. Nikmat apakah ini? Adalah nikmat iman wal Islam, nikmat taufik dan hidayah. Kalau tidak ada taufik dan hidayah, kita tidak akan hadir di tempat yang mulia dengan taufik dan hidayah. Jangan kita akalkan sehat kita, jangan kita akalkan bugar kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Banyak orang yang sakit justru istiqomah di dalam ibadah karena taufik dan hidayah. Ada orang yang sakit tetap melaksanakan puasa. Ada orang yang sehat tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Kembali kepada taufik dan hidayah. Nah, inilah nikmat yang paling besar, tidak bisa digantikan dengan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga yang perlu kami kalau sadar nikmat yang kita miliki adalah nikmat iman wal Islam, lisan kita tidak akan pernah sepi daripada alhamdulillah rabbil alamin. Lisan kita tidak akan pernah kering daripada mengucap kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu mari kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin.
Di dalam kitab Majalisus Saniyah, syarah daripada kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, man qala alhamdulillahi rabbil alamin tablahu lisan. Siapa yang senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, besok di yaumil qiyamah kalimat alhamdulillah yang dia belum bisa dibaca akan menjadi satu timbangan kita besok di yaumil qiyamah. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, siapa yang mengucapkan alhamdulillah satu kali, Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Allah akan menerima syukurnya. Keterima syukur di sisi Allah taala. Fa in qalaha thaniyatan, kalau kita mengucapkan kedua kalinya, jaddadallahu thawabahu, Allah akan memperbagus pahala. Fa in qalaha thalithatan yastaghfiruna lahu man fis samawati wa man fil ardh. Siapa yang mengucapkannya sampai 3 kali, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, mengizinkan penduduk langit dan bumi untuk memintakan ampun bagi orang yang membaca alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, ini baru mukadimah belum isinya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, kalau orang yang mengucapkan subhanallah asyara hasanah, dia memperoleh balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala 10 pahala, 10 kebaikan. Subhanallah. Namun kalau dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat la ilaha illallah asyruha hasanah, dia memperoleh 20 kebaikan. Tapi siapa yang mengucapkan alhamdulillah talatuna hasanah, dia memperoleh 30. Kenapa pahala mengucapkan alhamdulillah itu lebih tinggi daripada subhanallah? Kenapa lebih tinggi pahalanya daripada la ilaha illallah? Karena di dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin mengandung tanah pujian kepada Allah. Qadimun lil qadimin, Allah memuji dirinya sendiri. Allah pantas sombong pada dirinya sendiri. Kalau kita tidak pantas memuji diri kita sendiri. Yang kedua, hadithun lil qadimin, makhluk seorang hamba memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Ketiga, mengandung tauhid kalimat Allah di lafaz alhamdulillah. Terus keempat, kalimat alhamdulillah ini sebagai bentuk keridhaan yang mengucapkan atas nikmat Allah. Bentuk ridha kepada Allah, bentuk syukur, bentuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah selawat kita semuanya diberikan syafaatul ummah maupun syafaatul rasul. Dijelaskan di dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas 10 kebaikan. Wa man shalla alayya asyra marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan 10 kali dibalas 100 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya mi'ata marratin sallallahu alaihi alfa marrah. Diucapkan 100 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000. Wa man shalla alayya alfa marratin harramallahu jasadahu 'ala an-nar wa thabbatahu bil qawli
bukan hanya orang yang hafal Quran 30 juz yang diabadikan jasadnya di dalam liang lahat, tapi orang yang istiqomah membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Kita tidak akan mengenal puasa, kita tidak akan mengenal yang namanya halal haram tanpa Rasulullah SAW. Di dalam kitab Tajul Arsh Mukhtasar, di atasnya lagi ada namanya kitab Al-Hikam, di atas kitab Al-Hikam lagi ada namanya kitab Fiqhul Iman. Kalau yang Sani diberikan usia atau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun, bahkan ribuan tahun, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 sampai 1000 tahun kita pergunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah melakukan maksiat, masih afdal selawat kita 1 kali kepada Rasulullah SAW. Karena tanpa beliau kita tidak bisa apa-apa. Makanya kata ulama, kalau pengen tahu orang yang akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, dia istiqomah baca selawat di bulan Sya'ban. Untuk itu dari kita ucap selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendapat Imam Rafi'i masih afdal orang baca selawat ketimbang istighfar. Itu pendapat Imam Rafi'i. Kalau orang baca istighfar belum tentu diaminkan oleh malaikat. Tapi kalau orang baca selawat, pendapat Imam Rafi'i merujuk kepada Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Penduduk langit, penduduk bumi, yakni malaikat memohonkan ampun bagi orang yang baca selawat. Ini pendapat Imam Rafi'i, lebih afdal selawat ketimbang istighfar. Ini jamaah yang dirahmati di dalam menuntut ilmu, sebagaimana kita dengar hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu ini. Fariidah ini fardu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, atas laki-laki yang beriman, atas perempuan yang mukminah atau yang beriman. Namun di antara ilmu yang wajib secara fardu ain dituntut oleh setiap muslim muslimah, ada 3 ilmu yang wajib dituntut. Selain ini hukumnya fardu kifayah. Yang pertama yang wajib yang hukum bisa dituntut adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Yata'allaqu bihi al-aqidah wal i'tiqad, berhubungan dengan akidah dan etika. Itu membahas tauhid, keimanan. Contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita harus meyakini, kita harus mengimani ayat ini, bahwa sebelum kita ada umat yang diwajibkan puasa. Kita harus meyakini perintah puasa ini adalah wajib. Ini main etika, main keimanan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pernah berjumpa dengan Nabi Adam, tapi pernah melaksanakan puasa. Kita tidak pernah melihat azab kubur, kita tidak pernah memandang azab neraka. Harus tekad kita yakin bahwa azab itu ada balasan. Ganjaran yang begitu besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, ibadah sunnah di luar bulan suci Ramadan sama pahalanya dengan ibadah fardu di dalam bulan suci Ramadan. Itu ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini ini iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman hari kiamat, iman kepada Al-Qur'an, iman tentang qada dan qadar. Ini harus kita yakini. Kita yakini bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu. Jangan beretekad yang mematikan kita adalah selain Allah. La ya'taqidu anna al-asbab yu'athiru ma'allahi ta'ala. Jangan engkau etekadkan bahwa sebab itu bisa bikin bekas. Kalau sebab itu bisa bikin bekas, tidak ada orang yang meninggal di dunia ini karena rata-rata berikhtiar, rata-rata berusaha. Kalau sakit, pergi ke klinik, pergi ke dokter, dikasih obat, sehat. Bahwa yang memberikan kita sehat, yang menghidupkan kita di dunia ini adalah Allah. Jangan entekatkan corona yang berarti posisi malaikat Israel di mana? Coba saya tanya, kita harus main akidah kita. Yang menghidupkan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Allah. Sebab itu tidak bisa bikin bekas. Kalau sebab itu bisa bikin bekas, tidak ada orang yang lain karena rata-rata berbukti. Yakin? Yakin atau tidak? Belum sami bekerja dari pagi sampai sore, jangan tekadkan. Belum sami dapat makan, dapat rezeki, dapat minum dari ikhtiar, dari profesinya, dari pekerjaannya. Berarti kalau orang yang sudah selesai jabatannya, berarti dia meninggal. Ini rahasia Allah. Yang memberikan makan Allah, berikan minum Allah. Sehingga ulama tasawuf mengatakan ikhtiar yang mengusaha, usaha yang mengusaha diibaratkan seperti bayangan. Ya, seperti bayangan. Jadi ruwet doang setiap usaha. Jadi ruwet. Secara hakikatnya yang memberikan hanya Allah Subhanahu. Ini ayat TK. Di dalam akidah kita kaji sifat 20. Sifat 20 ini membahas tentang sifat zatnya Allah. Membahas tentang sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Asmaul Husna membahas tentang sifat af'alnya Allah. Sifat af'al, sifat perbuatannya Allah. Allah punya sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di atas penyayang lagi disebut Al-Wadud. Al-Wadud, Maha Cipta. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbatas. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan materi yang lain karena sifat rahmat, pemberiannya Allah. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pandang siapa orangnya,
tidak pandang siapa makhluknya, tidak pandang. Orang soleh kan, orang ahli maksiat kan dikasih oleh Allah. Orang mukmin kan, orang kafir kan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya sifat pemberian, sifat rahmat, sifat rahmat. Anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa la yuhibbu. Sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dicintai maupun tidak dicintai, baik yang taat maupun yang tidak taat, dikasih dunia oleh Allah. Dikasih dunia, semuanya dikasih dunia. Mau beriman dikasih dunia, mau tidak beriman tetap dikasih dunia. Jangan heran, karena sifat rahmat. Ini ya tekad kita para orang. Terus ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini sudah mulai hilang sekarang, kajian-kajian mulai hilang. Yata'allaqu bihi syariah. Ilmu fikih ini berhubungan, berkaitan atau membahas tentang syariat, membahas tentang syariat. Gimana caranya kita taharah sesuai dengan hukum fikih, sesuai dengan syariat. Air yang kita pakai apakah air mutlak, apakah air mustahmal? Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, ukuran yang kita keluarkan berapa? Yang kita keluarkan itu adalah satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 muk. Satu muk itu sama dengan 7 muk. Berarti totalnya 2,75 kilo, sepenuh dari 3 kilo. Itu dibahas di dalam fikih. Gimana caranya kita melaksanakan ibadah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, syarat-syarat puasa, itu digaji dalam fikih. Ilmu alat atau disebut dengan ilmu zahir. Ilmu zahir. Ketika kita takbiratul ihram, posisi kita, tangan kita gitu, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam hukum fikih ada namanya khilaf. Makanya kalau orang yang belajar ilmu fikih tanpa khilaf, biasa wataknya keras. Fikih dikaji, tapi tidak belajar khilaf, wataknya keras. Wataknya keras. Contoh, imam sholat tidak pakai baca bismillah. Nah, orang yang tidak pernah ngaji khilaf, wah, bilsah, karena bagian daripada suratul Fatihah. Niki pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, hukum membaca basmalah pada suratul Fatihah bagian daripada suratul Fatihah basmalah. Sabaqul Madani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sedangkan pendapat Imam Malik tidak. Makanya kalau imam sholat terus tidak baca basmalah, dia pakai pendapat Imam Malik. Terus tidak baca secara jahr, tapi pelan-pelan dia baca. Niki pakai pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Hanafi. Terus gimana dengan 4 mazhab itu? Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memakai 4 mazhab. Nah, ini enaknya jadi orang awam. Enak jadi orang awam itu ternyata. Karena apa? Karena kita la yalzamul mazhab, tidak dikukuhkan dalam satu mazhab. Terus khilaf lagi dalam ilmu fikih. Kalau ayam lagi sekarat, habis ketabrak. Kalau pendapat Imam Syafi'i jangan disembelih.
karena di buku bangki. Kalau pendapat Imam Malik tidak, belum dikatakan bangki karena belum mati. Akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Malik adu argumen. Wahai Imam Malik, meskipun engkau tidak sembelih, ya, ini juga akan mati karena sekarang. Akhirnya Imam Malik bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kamu tahu berapa menitkah dia akan mati? Angkat tangan Imam Syafi'i. Akhirnya diambilkan pisau disembelih, matinya atas sembelihan. Nah itu. Terus di dalam masalah apalagi di dalam masalah niat puasa bulan suci Ramadan, pendapat Imam Syafi'i wajib berniat setiap malam. Pendapat Imam Malik cukup di malam pertama 1 bulan kedua. Gimana kalau lupa dua-duanya? Pakai pendapat Abu Hanifah, boleh berniat pada pagi hari asalkan belum makan, belum minum. Nah itu makanya di dalam fikih itu banyak khilaf, banyak khilaf. Makanya kalau orang yang tidak belajar khilaf, wataknya keras. Siapa yang ngaku 1% dia merujuk kepada Imam Syafi'i. Rata-rata perempuan atau istri kita tidak pakai niqab, tidak pakai cadar, itu mazhab Imam Malik, bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i pakai cadar. Nah ini paham. Ini harus kita kaji dalam hukum fikih. Dibahas masalah warisan, dibahas masalah haji, dan dibahas hal-hal lain. Bahas masalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Paham? Terus di dalam mulut lagi banyak yang keliru kaidahnya. Ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Apakah membasuh siku sampai tangan atau tangan sampai siku? Coba mana yang benar nih? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini atau ghuslul mirfaqaini ilal yadaini? Cara wudu dan masih banyak keliru dalam kaidah membahas tangan sampai siku, bukan membasuh siku sampai tangan. Nah, ini kaidah. Terus mengusap kepala. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham masalah hukum syariat. Ini yang diusap. Kening ini termasuk bagian daripada wajah, bagian daripada muka. Nah ini paham, ini hukum fikih. Terus yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini yata'allaqu bihi al-akhlaq wal adab. Tasawuf ini membahas tentang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada semua makhluk, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Kadang-kadang kita berakhlak, kadang-kadang kita beradab, bisa jadi karena status sosial. Kenapa akhlaknya seperti itu? Itu adalah atasan saya. Sedangkan adab kita kepada orang miskin, ini yang perlu harus dipaham. Kajian tasawuf ini sudah mulai lepas, berkaitan tentang adab dan akhlak, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Tidak pandang siapa dia, siapa mereka, tidak pandang status sosial. Ini tasawuf, ini yang diperhatikan. Sehingga di dalam ilmu tasawuf ada namanya takhalli. Yang pertama, takhalli. Namun sebelumnya kata Imam Malik,
man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mempelajari ilmu tasawuf tapi dia telah mempelajari ilmu syariat, tidak mempelajari ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka orang tersebut kafir zindik. Yang diurus cuma hatinya saja, yang diurus cuma hatinya saja, tapi dia tidak ngerti hukum syariat. Batalan puasa dia paham, dia tahu. Batalan sembahyang dia paham, dia ngerti. Cara wudhu seakan-akan dia ngerti. Ini dikoreksi, ini saja ditata. Kafir zindik ini adalah di mana casingnya itu seperti orang Islam, tapi di dalam batinnya menentang hukum syariat. Itu kafir zindik. Casingnya seperti orang beriman, seperti orang Islam, tapi batinnya menentang hukum syariat. Maka sembahyang, maka sembahyang, enggak ada pemilik, yang penting hati. Jadi si hati, yang penting niat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fawaidul Mukhtar, beliau di dalam halwan beliau tiba-tiba muncul cahaya yang begitu terang sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani silau dia jalan. Langsung ana rabbuka, aku Tuhan, wa halaltu muharramat, aku menghalalkan kamu apa yang haram. Ya, apa yang haram menjadi halal. Langsung langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ihsya ya lagi, pergi kamu wahai terlaknat. Langsung berubah menjadi asap. Tidak lama kemudian datang lagi, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau selamat bifiqhika, dengan kepakihan, dengan ilmu. Coba andaikan cahaya ini datang di dalam kamar yang mensami ngaku diri jadi Tuhan. Nah, Bapak, walaupun tak sembahyang kan? Aku ni Tuhan. Ada yang sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam cukup sebagai syukur doa. Jadi seperti cahaya dan mengaku diri jadi Tuhan. Nah, ini ngaku diri jadi Tuhan. Ihsya ya laka, rekan, jadi minggir sana wahai terlaknat. Ternyata itu adalah iblis, syaitan. Lalu dewa ngaji tauhid, pasti kita akan yakin oh itu adalah malaikat. Tadi malam saya ketemu sama malaikat di dalam halwan, disuruh engkau sembahyang. Mau bercerita terus sujud banyak pengikutnya, selesai viral terus. Biasanya kan aneh-aneh yang banyak diikuti. Jadi kalau tidak kuat syariat, dia tahu iblis, dia tahu syaitan adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatu lil hawadis, ditentang oleh ilmu tauhid, berbeda, berlainan dengan semua makhluk. Jadi yang belum bisa zikir-zikir, warna cahaya dalam zikir, dulu. Setan bisa jadi setan. Di dalam kitab Nasaihul Diniyah sudah jelas. Jadi dia kira dia untuk bisa dimancing pikir, oh seolah doang. Justru itu setan. Berapa banyak orang yang berselisih di dalam masjid? Berapa banyak orang yang bertengkar karena ingin memposisikan diri di depan? Hati-hati.
kebaikan, setiap perkumpulan apapun pegawai yang organisasi pasti ada perselisihan di dalam. Harap saya sampun waktu. Kan? 1 menit. Tahan pensucian hati dari najis, dari kotoran, merantan riya, merantan sum'ah, merantan takabur, merantan namimah, merantan kadzib, merantan qamah, merantan bakhil, dan masih banyak penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran hati sahabat. Nah, ini dibersihkan, itu disebut dengan tahan pensucian hati. Di dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya tiap kami melaksanakan ibadah puasa secara hukum syariat, tapi sesuai kajian ilmu tasawuf, harus bersih. Selama bulan suci Ramadan, apa makna puasa? Secara umum, insafun, nahan lisan juga tidak tiba. Tahan hati ini di dalam bulan suci Ramadan supaya tidak kotor, supaya tidak semusuhan kepada orang lain. Tahan penantang yang berusaha, penyerbinan yang berusaha. Nanti harus ditahan, menjawari semua anggota tubuh ini ditahan supaya tidak berbuat maksiat. Itu tahan kesucian hati. Terus di dalam ilmu tasawuf lagi ada namanya tahalli, penghiasan hati. Masjid ini kalau sudah suci, kalau sudah bersih, tinggal dipoles, tinggal dihias dengan lampu kaligrafi. Hati kalau sudah bersih, tinggal dihias dengan sifat mahmudah, akhlak yang terpuji, ridho, sabar, ikhlas, qanaah, zuhud, warah, mujahadah, muraqabah. Lah kejelasan sekali-sekali ditutup. Ini sebagai pengantar mewakil.